warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asyraqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ilal muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darainil Fatihah. Jamaah subuh gabungan Kecamatan Banjarmasin tanpa kecuali yang kami hormati, wabil khusus para tokoh masyarakat, para guru, asatid, terutama segenap pengurus subuh gabungan, juga DKM Masjid Al-Amal Cagar Alam. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas lanjutan surah Al-Baqarah ayat 19 dan 20. Masih berkisar tentang perumpamaan orang-orang munafik yang Allah gambarkan dalam surah ini. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah mengitari orang-orang kafir. Lihat tafsirnya di bawah. Muhitum bihim bi qudratihi. Allah meliputi orang-orang kafir dengan kuasanya. Wahum tahta iradatihi wa masyiatihi, dan mereka berada di bawah kehendak dan keinginannya. La yaputunahu, mereka tidak luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama la yaputu man ahata bil a'da'u min kulli janib, sebagaimana tidak akan luput seorang yang dikepung oleh musuh dari tiap arah. Jadi perlakuan orang munafik Allah pantau terus, gak akan pernah meleset pantauan Allah. Jadi kalau digambarkan seperti titik dalam sebuah lingkaran, itu titik itu mau kemana? Nah, yang menarik di sini, wahum tahta iradati, mereka berada di bawah kehendaknya. Bapak sekalian, jadi kekufuran juga atas kehendak Allah. Jangan salah paham nih. Kekufuran juga atas kehendak Allah, atas kuasa Allah, tapi tidak diridhoi. Iman itu kehendak Allah. Orang kufur kehendak Allah. Tapi yang iman diridhoi, yang kufur tidak diridhoi. Kan Allah kasih pilihan kepada kita. Wa hadainahu najdain. Kami beri manusia dua jalan. Terserah mau jalan yang mana.
Tapi semua ada konsekuensinya, ada akibatnya. Kalau memang kita pilih jalan yang baik, tentu balasannya pahala dan surga. Tapi kalau kita pilih jalan yang buruk atau kekufuran, tentu konsekuensinya adalah azab dan neraka. Di Bapak sekalian, manusia itu diberikan kemampuan. Manusia itu ya, tiap orang diberi potensi untuk berbuat baik dan berbuat jahat. Sekarang bapak-bapak nih hari ini ada di masjid. Itu atas irada Allah, atas kuasa Allah. Ada aja jalan, antara kita dibangunin lah pagi-pagi. Nah sekarang yang ngebungkel kagak datang, itu juga kehendak Allah juga, begitu. Jadi manusia diberi potensi untuk berbuat baik dan berbuat jahat. Mana buktinya? Tuh lihat aja di Polres, banyak orang ketangkep. Benar itu dengan kehendak Allah, cuman nggak diridhoi. Sekarang kita ada di masjid, atas kehendak Allah, cuma diridhoi. Makanya kan begini Pak, kalau kita lihat dalam surah Al yang pendek itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami berikan manusia potensi fujuraha, berbuat zalim, berbuat durjana, wa taqwaha, dan takwanya. Nah dari sini Allah tuh adil. Buktinya dia ditangkap sama polisi. Berarti kan Allah kasih kemampuan dia untuk mencuri. Buktinya kita hari ini ada di masjid. Allah beri kemampuan kita untuk melangkah ke masjid. Semua nggak ada yang lepas dari irada Allah. Makanya kita jangan merasa bangga ketika kita taat. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk melakukan ketaatan kalau bukan dengan bantuan Allah. Tidak ada upaya untuk menghindar dari maksiat kalau bukan dengan bantuan Allah. Semua karena bihaulihi wa quwwatihi. Dia apa yang kita banggain? Makanya jangan menopok dada kita. Kalau umpama kita dikasih taat, syukurin saja. Jangan kemudian kita nunjuk-nunjuk orang, menyalah-nyalahkan orang. Lo nggak bener, yang bener cuma gue di sini. Nah itu salah. Jadi kita syukuri aja kalau kita bisa berbuat baik, berbuat taat. Nah itu. Maka kalau kita lihat ayat selanjutnya, qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah orang yang menggunakan potensi untuk berbuat baik. Kalau terjemah filosofisnya begitu kan. Kalau lihat terjemah apa adanya kan, qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Maka beruntunglah orang yang menggunakan potensinya untuk berbuat baik. Wa qad khaba man dassaha, maka rugilah orang yang mengotori jiwanya, menggunakan potensinya untuk berbuat jahat. Jadi kita diberi kemampuan. Itu dalam kancah ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, konsepnya ada namanya al-kasbu, usaha tuh. Atau dalam kitab lain disebut dengan iradah juz'iyah namanya. Dari situlah Allah akan berikan pahala manusia dan akan memberikan balasan kepada manusia yang tidak taat. Kenapa? Ketika manusia tidak bisa menggunakan potensinya yang Allah berikan. Bapak pulang dari masjid, bisa nggak bapak maaf ngambil sendal bentar? Tukar sendal bisa nggak? Ayo saya tanya, bapak-bapak ntar nih pulang nih, bisa gak nuker sendal yang udah robek, yang udah patah, ditukar sama yang bagus? Bisa nggak? Bisa. Ya guys, pernah saya ceramah di Bekasi, lagi ngetren itu sendal Kerfil. Ya dulu kan Kerfil gitu, tahun 90-an. Cakep, saya baru beli. Begitu pulang, lah ini Kerfil udah pada patah.
Saya ngomong aja sama panitia, ini bagaimana ini? Saya baru beli sendal kerpil, pulang kayak begini. Panitia singgung kalau saya bilang gitu, dibeliin yang dikasih duit, tat beli lagi yang baru. Itu jamaah ternyata pulang bawa kerpil saya. Artinya Allah beri kemampuan untuk ngambil sendal orang lain, tapi kita nggak gunakan. Nah itulah di situ. Ini biar paham nih masalah tauhid nih. Ya, Bapak pulang dari sini bisa nggak Bapak ziarah? Bisa. Bisa nggak Bapak silaturahim? Bisa nggak kalau ada PRT PRW nyuruh, ayo kita kerja bakti, bisa nggak? Nah, itu namanya menggunakan potensi yang Allah berikan untuk kebaikan namanya. Itu dalam konsep ilmu teologi, ilmu tauhid namanya al-kasbu namanya. Ya. Apa kasbu? Ada usaha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Bagi manusia akan mendapatkan pahala dari apa yang lakukan. Dan bagi manusia akan dapat dosa dari apa yang lakukan. Gitu. Ada orang nih Pak, dulu mungkin zaman masih gelap, ada bahasa teluh, tenung, pelet, sihir. Ya. Kok orang bisa nyihir orang? Lebih bisa, Allah kasih kemampuan dia untuk nyihir. Apa diantaranya? Allah kasih tenaga, Allah kasih kesempatan, Allah kasih alat. Ya lu pernah waktu kecil kita nonton film apa? Guna-guna istri muda. Pernah nonton nggak? Guna-guna istri? Iya, cuman boneka ditusuk yang sono kesakitan. Itu semua biiradatillah, dengan kehendak Allah, dengan izin Allah. Kalau enggak akan bisa. Allah kasih dia kemampuan untuk melakukan kejahatan. Walaisa diridhohu, tapi enggak diridhoi. Udah paham sampai di sini? Ya, cuma kita jaga adab di mulut. Ada maling ditangkap sama polisi di Polres. Kenapa lu maling? Kehendak Allah. Kalau gue jadi polisinya gini. Malingnya soleh. Malingnya apa? Orang soleh. Ngaji tauhidnya nggak tuntas. Makanya Pak, bahasa Al-Quran aja sopan. Ketika ada bahasa yang nggak layak, ya contoh maaf, binatangnya haram, maaf babi, apalagi darah. Allah membahasakannya hurimat alaikumul maitatu wadamu walamul hinzir. Diharamkan atas kalian bangkai, darah, maaf, dan daging babi. Kenapa lafaz Allah nggak ada di situ? Dari kalimat aktif jadi kalimat pasif. Ta'aduban ma Allah namanya. Ada sesuatu yang gak layak disebut persandingan dengan Allah. Padahal asal kalimat haramallahu alaikum al-maitata wadama walahmal khinzir. Allah haramkan kepada kalian bangkai, darah, dan daging babi. Ada kalimat yang gak pantas itu bersanding dengan Allah. Lihat, kita kalau kaji Al-Quran, belajar akhlak dari bagaimana Al-Quran itu uslubnya itu, susunan katanya itu. Kalau ada sesuatu yang gak layak, gak pantas Allah. Allah aja ngajarin akhlak lewat kalamnya sendiri. Contoh, lemah, sesuatu yang gak pantas bersanding dengan Allah. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Siapa yang menciptakan manusia lemah? Jawab. Allah kan? Tapi kenapa kalimat Allah di situ nggak ada? Padahal asal kalimat khalaqallahu insana dha'ifa. Allah ciptakan manusia dalam keadaan lemah. Kalimat lemah nggak layak bersanding dengan Allah. Banyak kalimat begini di Al-Quran. Ya maling tadi benar tauhidnya, cuman adabnya kurang. Kenapa lo nyolong? Kehendak Allah, atas kuasa Allah. Gituin aja lo.
Iya, tapi lu salah menggunakan potensi yang Allah berikan. Memang lu diberi kemampuan untuk melakukan kejahatan, diberi kemampuan untuk melakukan kebaikan, tapi kenapa kamu melakukan kejahatan? Potensi yang Allah berikan untuk kejahatan. Itu jawabannya. Nah, kalau kita lihat surah Al-Baqarah, ketika di zaman Nabi Sulaiman banyak orang melakukan sihir, mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa kalau bukan Allah kehendaki. Ya. Ini saya kaji tauhidnya supaya paham. Wahum tahta iradati. Mereka itu orang-orang kafir, orang-orang munafik, semua berada di bawah kehendak Allah, wa masyiati, dan keinginan Allah. La yaputunahu, mereka tidak akan pernah luput dari Allah. Sampai dinyatakan kama la yaputu man ahata bil a'da'u min kulli janib, seperti halnya orang tidak akan pernah luput ketika musuh sudah ngepung dari tiap arah. Mau lari kemana dia? Ya.